Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya bersama Al Ustadz Bajuri STHI akan membahas tentang menggunakan media sosial. Ada sebagian orang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati, menyampaikan keluh kesah, kritikan, saran, atau bahkan ada sebagian orang menggunakan media sosial ini untuk memperolok orang lain. Dan pada posisi seperti ini, menggunakan media sosial bisa menjadi bumerang bagi kita, seperti banyaknya berita palsu, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Jadi Ustaz, apakah saat kita menggunakan media sosial kita perlu menggunakan etika dan adab? Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam menggunakan media sosial ini tentu kita harus memiliki adab dan etika. Dengan adanya adab dan etika yang menjadi pedoman bagi kita dalam bermedia sosial, menjadikan kita hati-hati dalam menggunakan media sosial. Apalagi hari ini di Indonesia ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang jika kita tidak hati-hati dalam menggunakan media sosial ini, kita bisa dijerat dengan hukum pidana. Nah, ini dijelaskan dalam undang-undang ITE. Jadi fungsinya adab dan etika ini menjadi tuntunan bagi kita dalam bermedia sosial, melahirkan sikap hati-hati dalam diri kita bermedia sosial. Itu saya. Lalu Ustaz, apa saja etika dan adab ketika kita menggunakan media sosial? Ada beberapa adab dan etika yang harus kita ketahui, harus jadi pedoman bagi kita dalam kita bermedia sosial, Ustaz. Yang pertama, dalam menggunakan media sosial kita tidak mengusung atau memposting tulisan atau video yang bersifat ujaran kebencian, baik ujaran kebencian itu dalam hal-hal yang bernuansa sara ataupun ujaran kebencian dalam bersifat penghinaan atau pengolok-olokan terhadap kelompok yang lain. Karena apabila ujaran kebencian ini yang kita usung, kita posting dalam bermedia sosial, akan bisa menimbulkan akibat yang fatal, perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, Islam sangat konsen terhadap hal ini, melarang kepada umatnya untuk tidak mengolok-olok golongan yang lain. Dan dalam ayat Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la yasharqumun min qaumin asai yakuna khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mengolok-olokkan golongan yang lain terhadap golongan yang lain, dan belum tentu kamu lebih baik daripada mereka. Nah, jadi apalagi nanti ujar-ujaran mengolok-olok ini kan rata-rata kan melahirkan ujaran kebencian yang bernuansa sara yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Apabila ini sudah terjadi, susah untuk dihentikan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam bermedia sosial itu sampaikanlah sesuatu itu yang bersifat jujur. Jangan sampaikan sesuatu yang dusta, berbohong di dalamnya. Islam sangat konsen terhadap hal ini. Dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis dijelaskan tentang bagaimana kita harus menghindari perilaku berbohong dan berdusta ini.
Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah bersabda, "Iyakumul kadziba, innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Tinggallah kamu sifat dusta, berbuat dusta. Sesungguhnya dusta itu akan melahirkan sebuah perbuatan keji atau kejahatan, sedangkan kejahatan itu akan mengarahkan kamu kepada neraka. Orang yang dalam postingannya, dalam tulisannya, dalam share-nya itu senantiasa melakukan hal yang bersifat dusta, sesungguhnya dia telah mengelompokkan dirinya termasuk orang yang munafik. Ustaz Hairul, Rasulullah SAW mengatakan ayatul munafik salasa, karena orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kadzdzaba, jika berbicara itu dusta. Wa iza wa'ada ahlafa, bila berjanji dia ingkar. Wa iza tu'mina khana, bila dia diberi amanah dia khianat. Orang yang berdusta, yang berbohong dalam postingannya, dalam tulisannya di media sosial, sungguh dia sudah mengelompokkan diri dia kepada kelompok kaum munafik. Dusta dalam media sosial ini istilah sekarang ini terkenal dengan istilah menampilkan berita hoak. Nah, hoak ini adalah dusta. Jadi yang kedua adab dan etikanya adalah hindari memposting, meng-share tulisan ataupun video yang bersifat hoak. Yang ketiga, etika bermedia sosial itu, jika ada sampai kepada kamu sebuah informasi baik dalam tulisan maupun dalam video, lakukan tabayyun. Tabayyun itu cek validitas kebenarannya, check and recheck, cross check ya. Jadi Islam dalam konsepsinya mengajarkan kepada umat Islam agar setiap informasi yang datang kepada kita itu harus ditabayyun dulu, jelaskan dulu validitasnya. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhallazina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika sampai kepada kamu datang kepada kamu orang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Tabayyun itu maknanya cross check, lihat, telitilah kebenaran berita itu. Jangan sampai, kenapa kita harus meneliti kebenaran itu? Jangan sampai nanti apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebohongan, sebuah dusta, sebuah sikap provokasi terhadap golongan yang lain, sehingga akan menimbulkan masalah. Dalam bahasa kerennya sekarang ini adalah think before posting, think before sharing. Pikirkan sebelum memposting, pikirkanlah dulu sebelum meng-share-nya. Apakah berita ini benar, informasi ini benar? Kalau benar, apa manfaatnya? Kalau bermanfaat baru di-share. Kalau berita ini tidak benar atau tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Maka yang ketiganya adalah hindari berita-berita hoak, berita-berita palsu, karena itu akan mengarahkan kepada kehancuran. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, dalam adab dan etika bermedia sosial ini, jaga harga diri dan murah diri kita. Hari ini yang terjadi di tengah masyarakat adalah banyak mereka yang menggunakan media sosial menanggalkan baju rasa malu mereka. Apalagi pada saat ini Ustaz Hairul, dengan istilahnya VYP di sebuah media sosial, lihat dalam video-video pendek, the real, the short itu, ada sebagian mereka menggunakan kata-kata yang jorok, kata-kata yang porno, bahkan tabiat mereka pun mengarah kepada porno, sehingga apa yang mereka tampilkan itu bersifat pornografi, bersifat porno aksi, porno dalam videonya, porno dalam ucapannya, dan itu kadang-kadang menanggalkan rasa malu mereka. Padahal adat ketimuran kita mengajarkan bahwa kita itu harus menjaga harga diri kita, iffah kita. Nah,
harus ada rasa malu pada diri kita. Kita jaga murah kita, jangan kita terjebak dengan itu. Dan ini yang sering tidak dilakukan oleh orang-orang dalam menggunakan media sosial hari ini. Sehingga mereka biasa kan dunia ini mereka bebas menggunakan media sosial mereka. Padahal dalam media sosial itu kita dianjurkan untuk menjaga harga diri kita. Apalah artinya sebuah video itu viral tapi kita tidak lagi memiliki harga diri di tengah-tengah masyarakat. Maka dalam video itu sudah masuk ke urusan ranjang, ke bahasa-bahasa yang jorok. Tentu ini kan menyedihkan bagi kita, karena kadang-kadang Facebook itu diakses, foto video-video orang itu diakses oleh anak-anak kita yang sepatutnya mereka belum boleh untuk melihat seperti itu. Ini kemudian yang berikutnya dalam menggunakan media sosial, kedepankan azas manfaat ketika kita menggunakan media sosial tersebut. Sejatinya bermedia sosial itu kita menarik manfaat dari media sosial itu. Apa informasi yang kita dapat, apa informasi yang harus kita sebarkan kepada orang lain. Jadi dalam bermedia sosial itu kita melahirkan konten-konten yang bersifat santun, bersifat jujur. Mana hari ini yang banyak adalah konten-kontennya sifatnya provokatif, mengangkat isu-isu sara yang kadang-kadang kebenarannya tidak jelas kebenarannya, kemudian meng-share video-video yang sudah diedit semuanya yang jelas tidak diletak kebenarannya. Jadi Ustaz Heru, inilah diantara beberapa adab dan etika ketika kita bermedia sosial. Pertama, kita gunakanlah, tampilkanlah media sosial kita adalah media sosial yang santun, yang sejuk, yang memberi pengajaran kepada masyarakat, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebajikan, mengajarkan amal soleh. Tampilkan tulisan-tulisan yang bermanfaat, video-video yang bermanfaat. Tinggalkan ujaran-ujaran kebencian di dalam media sosial kita, tinggalkan berita-berita hoak, tulisan-tulisan hoak, kemudian juga kedepankan rasa tabayun kita, think before posting, think before sharing. Kemudian bermedia sosial itu juga harus menjaga harga diri kita atau murah kita, Ustaz Heru. Mungkin ini diantara adab dan etika yang harus diketahui oleh kita bersama ketika kita menggunakan media sosial, Ustaz Heru. Sekian mungkin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Bajuri STHI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa memberi manfaat pada diri kita dan menjadi bekal kita ke depannya untuk bisa menggunakan media sosial dengan sebaik-baik mungkin dengan adab dan etika. Mungkin cukup ini pembahasan kita pada hari ini, dan kita akan lanjuti dengan pembahasan kita di video yang selanjutnya dengan materi-materi permasalahan agama. Dan kami undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.